Hijrah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habasah. Apa hijrah itu? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud di sini juga hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain juga untuk mencari yang aman dalam menjalankan ibadah. Karena pada waktu itu merasa terusik, merasa terancam jiwa raganya, diperlakukan orang-orang kafir secara buruk dan tidak bisa menghindar. Makanya alternatif yang terbaik adalah hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain. Hijrah ke Habasah yang pertama ini ada 2 kali. Yang pertama diikuti 15 sahabat, yang kedua 101 sahabat. Ada yang mengatakan 14 yang pertama, ada yang mengatakan 15 dalam satu sisi buku sejarah. Mari kita belajar bersama masalah sejarah pada zaman dulu, yaitu pada perjuangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penderitaan kaum muslimin karena disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy telah menimbulkan kesedihan yang amat dalam pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para sahabat adalah orang-orang yang sabar dan tabah, namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap merasa khawatir akan keselamatan mereka. Beliau berpikir kaum muslimin perlu pindah untuk sementara ke negeri lain. Ini Nabi pada waktu itu belum hijrah. Lama-kelamaan akhirnya Nabi sendiri juga hijrah di Madinah karena mencari yang aman, yang sejuk dalam menjalankan ibadah, biar konsentrasinya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu banyak gangguan-gangguan orang kafir Quraisy, bahkan terancam jiwanya juga. Amati dengan seksama 2 gambar berikut inilah. Ini suatu ada gambar misalkan. Apakah dapat kamu ceritakan berdasarkan urutan gambar yang ada? Nah, ini merupakan pertanyaan. Dulu belum ada kendaraan, dalam gambarmu itu adalah ada unta. Karena pada waktu dulu hewan unta adalah merupakan kendaraan. Kalau sekarang ya lain lagi. Sekarang pesawat terbang, mobil mewah-mewah, sepeda motor dan sebagainya. Nah, ini perlu kita renungkan. Kemajuan di zaman sekarang sudah pesat dalam teknologi, dalam bidang keduniaan. Tapi secara tauhid, secara ilmu agama, semakin lama itu semakin rapuh. Banyak orang pandai tapi yang melarasi tidak seperti dulu, kecuali orang-orang yang menjadi pilihan Allah, orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya Allah. Dulu sederhana, tapi dalam masalah keagamaan kuat, imannya kuat, kokoh dalam jiwanya, pantang mundur. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina ba'dahum. Generasi sebaik-baik generasi adalah generasiku pada zaman Nabi. Terus para sahabat, tabi'in dan seterusnya hingga sekarang. Tapi dilihat dari secara zahiriyah duniawi, zaman semakin tua, semakin lama, indah. Keindahan dunia atau pembicaranya dunia indah sekarang dibandingkan dulu. Tapi di
lihat dari sudut pandang tauhid secara agama lain, jauh berbeda. Bisa kita saksikan sendiri. Terus latar belakang hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Sebelum mempelajari lebih lanjut latar belakang tentang hijrah para sahabat ke Habasyah pada awal permulaan Islam, hal pertama harus kalian ketahui adalah kondisi umat Islam sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah. Untuk itu pelajarilah materi yang menerangkan tentang itu dengan baik. 1. Umat Islam di Makkah sebelum hijrah ke Habasyah. Itu pada masa dulu. Yang kedua, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Ini latar belakangnya. Yang pertama adalah mendengar kabar bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah banyak. Kaum kafir Quraisy Mekah menjadi marah. Mereka semakin berupaya keras memusuhi dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu karena Islam itu bagaikan bulan sabit, asalnya sedikit, lama-kelamaan besar, akhirnya menjadi bulan purnama. Setelah menjadi bulan purnama, nanti menjadi bulan sabit lagi. Artinya bagaimana, Pak? Islam itu asal mulanya sedikit, lama-kelamaan besar ke seluruh penjuru dunia. Di zaman akhir juga demikian, tapi ke seluruh penjuru dunia. Tapi lama-kelamaan menjadi bulan sabit lagi yang secara teguh, secara sungguh dalam berpegangnya. Ini nyata. Di zaman akhir ini banyak orang pandai. Seakan-akan tidak ada orang bodoh. Tapi orang pandai dengan orang soleh itu lain. Kalau menurut saya demikian. Coba dengarkan yang baik-baik. Mengapa, Pak? Kalau orang soleh itu pasti pandai, mengerti, bijak, sopan santun, andap asor, tahu diri, dan kalau memang salah mau diingatkan. Itu kalau memang orang soleh solehah diantaranya itu. Kalau orang yang hanya pandai, belum tentu soleh solehah, belum tentu bijak, belum tentu mengerti, belum tentu tahu diri, belum tentu apa itu keadaan yang ada. Dan kalau salah kadang tidak mau diingatkan, bahkan menghindar, bahkan menutupi kesalahannya berbagai argumentasi atau alasan. Benar apa tidak? Di luar sana. Itu gambarannya di zaman akhir dan awal-awal permulaan Islam dan tengah-tengahannya. Makanya asal mulanya Islam itu sebagaikan bulan sabit, sedikit-sedikit terus mengembang menjadi ke seluruh pelosok penjuru dunia. Setelah itu akan menyusut kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kalau kuantitasnya hebat tapi kualitasnya lain. Nah, ini fakta. Banyak menggadaikan agama, banyak orang yang menjual agama. Mengapa? Karena disuruh untuk yang jujur tidak mau. Ya, itu ketahuan sekarang. Jadi jauh sebelumnya, waktu Nabi Muhammad sudah memberikan peringatan, tidak akan bereset, tidak akan selip sedikit pun. Hadis Nabi atau perkataan Nabi atau ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, tidak ada yang salah, semuanya ada benar. Karena satu-satunya hukum adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Kalau di Al-Quran nggak ada, di hadisnya ada diterangkan. Dan kalau memang nggak ada,
ada tafsir, ijma, qiyas dan sebagainya. Kita sebagai pengikutnya harus tahu sejarah-sejarah yang demikian ini. Biar tahu sejarahnya. Kalau orang tahu sejarahnya, dalam hidup bisa menyelarasi, bisa mengerti dalam keadaan apapun. Berbagai tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dimulai pada pertengahan tahun keempat dari kenabian. Ini sudah banyak sekali. Setelah 4 tahun keempat kenabian berarti Nabi Muhammad baru usia 44 kurang lebihnya. Terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah, bahkan tidak sedikit para sahabat yang termasuk dalam golongan lemah dan tidak mampu mendapatkan perlakuan kasar, bahkan penyisaan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan tidak hanya itu, jiwanya terancam, disiksa berbagai cara yang tidak manusiawi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tekanan kaum kafir Quraisy semakin keras hingga pertengahan tahun kelima umat Islam, terutama yang berasal dari golongan lemah, merasakan kota Makkah menjadi terasa sempit. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang mereka alami. Padahal kota Mekah luas, kok merasa sempit, Pak? Karena tidak nyaman, selalu diganggu, selalu diusik, selalu dioyak-oyak atau bahkan dicaci maki. Kalau dicaci maki nggak masalah, bahkan fisiknya juga disiksa, dihukum atau dicambuk berbagai cara. Itu orang kafir waktu itu. Karena orang-orang waktu itu imannya kuat, seperti termasuk Bilal bin Rabah, Sumayyah dan sahabat yang lain. Walaupun jiwa raganya terancam, tetap tidak mau melepaskan iman kepada Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Melihat kondisi para sahabat yang diteror dan disiksa oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW sangat sedih karena belum mampu melindungi para sahabatnya dari teror dan siksa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah atau yang sekarang dinamakan negara Ethiopia. Ini yang pertama, yang diikuti oleh 15 orang dan 10 orang laki-laki, yang 5 orang perempuan. Yang kedua 101, yang 83 laki-laki, yang lainnya putri. Terus sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Apa sebabnya? Suatu ketika Rasulullah SAW melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, sementara itu beliau dalam keadaan segar bugar karena kedudukan beliau di sisi Allah dan di sisi pamannya Abu Thalib, sementara tidak mampu melindungi dari penderitaan yang dialami. Maka beliau bersabda kepada mereka, bagaimana kalau kalian berangkat ke negeri Habasyah? Karena rajanya tidak mengizinkan seorang pun dizalimi di dalamnya. Dan negeri tersebut adalah negeri yang benar, hingga Allah memberi jalan keluar bagi penderitaan yang kalian alami. Kemudian kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berangkat ke Habasyah karena takut mendapatkan penderitaan yang lebih berat. Ini Rasulullah melihat akhirnya bagaimana? Sekarang dianjurkan, diberi pandangan pergi ke Habasyah karena rajanya adalah raja yang tidak mau menzalimi kepada siapa saja, terutama rakyatnya. Bahkan ada orang yang berkunjung atau minta perlindungan atau suaka ke sana, tetap dilindungi dan dijamin keamanannya. Akhirnya bagaimana? Akan tetapi tujuan yang paling utama dari hijrah ke Habasyah adalah untuk menghindari fitnah dan menyelamatkan agama mereka dari ancaman dan siksaan kaum Quraisy atau kaum kafir. Karena biar tenang, biar indah, biar nyaman di sana.
dalam menjalankan ibadah. Akhirnya juga ada yang menetap di sana dan sebagainya. Tujuan hijrah ke Habasah bukanlah untuk menyebarkan agama Islam waktu itu, karena dalam keadaan terpaksa. Termasuk perlindungan tempat ya biar nyaman, enak dalam menjalankan ibadah di sana waktu itu. Karena raja dan penduduk negeri Habasah pada waktu itu telah menganut agama Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap bahwa dengan hijrah ke Habasah para sahabat akan mendapatkan keamanan dan ketenangan selama di Habasah. Para sahabat akan mendapatkan keamanan dan ketenangan selama di sana. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa negeri Habasah dipimpin oleh seorang raja yang namanya adalah raja yang Najasyi, raja yang adil, tidak pernah berbuat zalim. Nah, ini karena Nabi mengetahui di sana atau Habasah sana rajanya sangat adil, tidak mau menzalimi siapa saja termasuk pada rakyatnya. Peristiwa hijrah ke Habasah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa Raja An-Najasyi atau Ashimah An-Najasyi adalah seorang raja dari negeri Habasah yang adil dan tidak mau menzalimi seorang pun. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasah. Peristiwa hijrah ke Habasah ini terjadi dalam 2 tahapan atau 2 ronde atau 2 golongan. Golongan pertama diikuti oleh 15 orang, yang kedua 101 orang. Yang pertama dipimpin pada siapa? Di situ. Yang pertama dipimpin pada Utsman bin Affan. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, saya terangkan, dengarkan biar bisa. Bertepatan pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Ini ada yang satu sisi, ada yang menerangkan ke-7 kenabian. 5 kenabian serombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habasah untuk pertama kali. Dalam tahap pertama itu rombongan terdiri dari 10 orang laki-laki atau pria dan 5 orang wanita. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr, Zubair binti bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Mas'un, Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Dalam perjalanan hijrah ini mereka berangkat secara diam-diam. Mereka keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju pantai. Nah, ini berjalan kaki menuju pantai di malam hari secara diam-diam biar tidak ketahuan orang kafir Quraisy. Pada pagi harinya Wakilah ada yang mengejar, tapi rombongan yang akan menuju Habasah ini sudah berlayar atau menaiki kapal layar pada waktu itu di pantai. Ada atau kendaraan yang ada. Kemudian naik ke sebuah perahu yang terapung di pelabuhan Suhaibah yang siap mengantarkan mereka menuju ke negeri Habasah untuk menghindari kemurkaan dan kebiadaban kafir Quraisy. Di negeri Habasah mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Ini adalah pertama kali ajaran Islam tiba di Afrika. Kemudian Raja Habasah
menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Ini pertama kali agama Islam di Afrika yang diletakkan di provinsi Tigray. Ini merupakan menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habasyah dan mendapatkan perlindungan, para sahabat mendapatkan kabar bahwa masyarakat Makkah telah memeluk Islam. Maka beberapa sahabat diantaranya Utsman bin Maz'un kembali ke Mekah. Ternyata kabar mereka yang diterima adalah bohong atau hoax. Keadaan di Mekah ternyata belum aman, maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Setelah rombongan pertama waktu itu tiba di Habasyah sekitar 3 bulan, mendapatkan kabar atau berita dari mana saja tempatnya. Kota Makkah katanya sudah aman, sudah masuk Islam, sudah damai. Ternyata belum. Akhirnya ada yang kembali ke Makkah, termasuk Utsman bin Maz'un. Ternyata di sana belum aman, akhirnya kembali lagi. Di sana masih ruwet, banyak kafir Quraisy yang yang mengintimidasi, yang memfitnah, akan membunuh dan sebagainya. Akhirnya Utsman bin Maz'un kembali lagi beserta gelombang yang kedua. Sekarang hijrah ke Habasyah tahap atau gelombang yang kedua. Hijrah ke Habasyah pada tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan ini terdiri dari 83 pria atau laki-laki dan 18 wanita. Mengetahui hal itu, kafir Quraisy segera mengirimkan utusannya, yaitu Amr bin As dan Imarah bin Walid, menghadap Raja Habasyah. Untuk apa? Untuk menghasut. Ternyata ini juga terendos atau terdengar kabar ini akan ada gelombang kedua oleh kafir Quraisy. Akhirnya kafir Quraisy ini mengirimkan 2 utusan, siapa? Amir bin As dan Imarah bin Walid. Di sana dihasut, Raja Najasyi dihasut. Tapi Raja Najasyi tidak mempan dengan hasutan-hasutan, karena Raja Najasyi adalah raja yang adil, raja yang bijaksana, tidak mau menzalimi kepada siapa saja. Ini diantaranya cerita demikian. Kedua orang itu meminta agar Raja Najasyi mengusir umat Islam dari Habasyah. Mulai disetani, mulai dihasut. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana sikap Raja Najasyi? Permintaan Amr dan Imarah, Amr bin As dan Imarah bin Walid kepada raja ditolak oleh Raja Najasyi, dan para sahabat tetap tinggal di negeri itu, yaitu di negeri Habasyah itu, hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Banyak yang menetap di Habasyah dan memperjuangkan Islam di sana. Bahkan ada yang nggak mau pulang ke Mekah. Bahkan ada yang menetap di sana hingga turun-temurun. Hingga Nabi mendapatkan kabar Nabi hijrah ke Madinah, juga masih tetap nyaman di Habasyah di sana dalam memperjuangkan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua sahabat kembali berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap di Habasyah untuk mengembangkan agama Islam di sana. Setelah itu banyak penduduk Habasyah yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ternyata akhirnya orang Habasyah banyak yang memeluk Islam juga. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, hijrah, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, Nabi pada waktu itu juga demikian, untuk ketenangan jiwa dan menyebarkan Islam di tempat
lokasi yang ditempati. Kalau sekarang kalian semua hijrahnya dari rumah menuju madrasah atau sekolahan untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Yang barokah, yang mendapatkan ridho dari Allah dan guru-guru kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Waladina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Makanya kita harus sadar, dunia ini adalah hanya perantara. Ini adalah tempat bercocok tanam mencari pahala. Ayat tersebut adalah dalam surat An-Nahl ayat 41. Al-Quran surat An-Nahl ayat 41. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia ini adalah sementara, ibarat orang yang mimpi, orang yang bepergian, orang yang berteduh, orang yang musafir. Bagaikan itu dunia. Kapan saja, di mana saja, pasti kita akan kembali kepada Allah. Semoga semoga kita di mana saja, kapan saja, kalau diambil atau kembali kepada Allah dengan menetapi iman, Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.